Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa, kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik yang kami kemas dalam dialog pada pagi hari ini untuk menemani aktivitas Anda. Saudara, menjaga perdamaian menjadi hal penting untuk dilakukan oleh semua pihak. Keberadaan pemuda juga memiliki peran yang tidak kalah penting untuk menyuarakan pesan-pesan perdamaian. Seperti di Sulawesi Selatan, beberapa orang dari berbagai organisasi gencar mempromosikan pesan damai lewat berbagai cara, termasuk lewat festival perdamaian. Untuk lebih jelasnya, hal ini akan kita bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV. Ada Akbar Musfatir selaku Koordinator United for Peace. Mas Akbar, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Mas? Alhamdulillah sehat-sehat dan bahagia tentunya. Oke, Mas Akbar ini merupakan bagian dari Aliansi Perdamaian. Mungkin bisa dijelaskan sedikit terlebih dahulu untuk para pemirsa yang menyaksikan seperti apa sih Aliansi Perdamaian itu, silahkan. Oke, saya boleh izin ke Mas Kare ya? Iya. Oke, Aliansi Perdamaian. Aliansi Perdamaian itu merupakan sebuah lembaga. Iya. Ya, bukan lembaga sih, lebih ke jejaring, di mana jejaring tersebut saling berjejaring, dan di dalam aliansi tersebut merupakan kumpulan berbagai organisasi lembaga yang ada di dalamnya. Ada sekitaran 75 sekarang yang terdata organisasi yang terlibat di dalam Aliansi Perdamaian itu. Sudah ada 75 organisasi yang terlibat. Betul. Itu organisasi seperti apa saja? Organisasi yang terlibat dalam Aliansi Perdamaian itu diantaranya teman-teman yang bergerak di isu-isu toleransi dan perdamaian, kemudian teman-teman yang bergerak di isu disabilitas, kemudian teman-teman juga yang bergerak di isu anak dan perempuan, dan isu sosial lainnya yang ada di Kota Makassar. Apa kemudian yang melatar belakangnya atau yang mendorong terbentuknya Aliansi Perdamaian ini? Latar belakang terbentuknya Aliansi Perdamaian itu dikarenakan kesadaran diri teman-teman yang bergerak di isu tersebut, sehingga mereka sadar bahwa Makassar ini perlu adanya gerakan bersama dan jejaring bersama untuk bagaimana mengkampanyekan, bersama-sama mengkampanyekan isu-isu perdamaian dan toleransi di Kota Makassar. Karena kita sadar bahwa secara data, kalau misalnya secara data berbicara tentang secara data dari Setara Institute mengatakan bahwa Kota Makassar masuk dalam 10 besar kota intoleran di Indonesia. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita yang tergabung di aliansi, bagaimana mengurangi angka, bagaimana untuk Kota Makassar tidak lagi masuk di 10 kota terbesar atau kota yang dikategorikan intoleran di Indonesia. Jadi menurut data yang Anda pegang bahwa Makassar ini termasuk dalam 10 kota yang intoleran seperti itu di Indonesia. Tanggapan Anda mengenai hal ini seperti apa? Kalau tanggapan saya ya tentu ada banyak faktor ya. Kalau misalnya survei itu kan memang ada beberapa indikator yang menjadi pegangan dari teman-teman yang survei. Salah satu indikatornya yang kami kemarin tahu adalah yaitu bagaimana adanya peraturan yang ada di daerah tersebut tentang keberagaman. Nah, di Kota Makassar sendiri itu belum ada peraturan khusus tentang bagaimana proses keberagaman yang terjadi di Kota Makassar. Sehingga wajar bila Makassar masih masuk kategori 10 kota intoleran di Indonesia dari seperti itu. Ya, jadi salah satu faktornya adalah tidak ada peraturan seperti itu untuk yang mengatur mengenai keberagaman. Kalau indikator lain yang Anda lihat sehingga Makassar kemudian menjadi 10 kota intoleran seperti apa? Indikator lainnya kemarin itu yang dikatakan Setara Institute adalah tentang bagaimana keaktifan dari pemerintah untuk ikut terlibat dalam kampanye-kampanye perdamaian di Kota Makassar. Nah, itu salah satu indikatornya, dan juga keaktifan lembaga-lembaga yang ada di Kota Makassar itu sendiri, dan juga keberagaman yang terjadi selama ini di Kota Makassar. Jadi ada beberapa faktor yang memang menjadi acuan dari teman-teman Setara Institute untuk melakukan survei tersebut, dan Makassar itu masih masuk dalam 10 besar kota intoleran. Oke, jadi tadi mengenai peraturannya dan lain-lainnya. Betul. Kalau untuk warganya sendiri, masyarakatnya sendiri, menurut Anda saat ini apakah data tersebut dibilang Makassar intoleran itu betul atau seperti apa? Secara fakta sebenarnya kalau saya secara pribadi saya tidak sepakat ya tentunya kalau Makassar masuk dalam 10 kota intoleran di Indonesia yang terendah. Karena kenapa? Faktanya di Makassar sejauh ini yang selama saya tinggal di Makassar ya aman-aman saja, dan masyarakatnya juga sangat terbuka dan sangat ramah. Tentunya jadi memang hasil survei tersebut merupakan ada indikator-indikator yang memang Makassar sendiri itu belum memenuhi syarat-syarat tersebut, sehingga wajar bila masuk dalam 10 kategori tersebut. Sehingga ke depan kita harapannya bisa mengejar
indikator-indikator tersebut sehingga Makassar juga bisa keluar dari 10 kota yang intoleran. Oke, kalau di Aliansi Perdamaian sendiri tadi dikatakan ada kurang lebih 70 organisasi yang bergabung. Agenda rutin apa saja kemudian yang sering dilakukan oleh Aliansi Perdamaian? Silakan. Agenda rutin kami di Aliansi Perdamaian itu diantaranya ada diskusi setiap bulannya, kemudian ada community gathering, untuk bagaimana menguatkan jejaring kita di aliansi, dan juga teman-teman salah satu kegiatan yang tahun ini kita laksanakan adalah United for Peace 2022, di mana United for Peace 2022 ini merupakan kegiatan yang diinisiatori oleh 3 forum besar. Ada forum Aliansi Perdamaian, kemudian yang kedua ada Forum Barani, dan yang ketiga ada Jalin Harmoni. Nah, 3 forum ini yang besar ini yang ada di Kota Makassar berkolaborasi bersama dan berjejaring bersama untuk bersama-sama membentuk kegiatan yang namanya United for Peace. Oke, jadi salah satu agenda tahunan yang cukup besar adalah United for Peace ini ya. Oke, kalau kita berbicara mengenai agenda-agenda yang dilakukan oleh Aliansi Perdamaian, seberapa besar kemudian dampaknya kepada masyarakat? Jangan-jangan cuma berdampak sama organisasinya saja gitu, seperti apa? Kalau berbicara dampak, tentunya kalau secara pribadi dan mewakili teman-teman itu tentunya sangat berdampak besar ya untuk Kota Makassar tentunya. Apalagi kita selain bukan hanya kampanyenya di Kota Makassar tentang perdamaian, tapi kita juga mengkampanyekan seluruh Indonesia. Karena kemarin selama United for Peace ini, jadi United for Peace ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Toleransi Internasional dan Hari Perdamaian Internasional yang jatuh pada bulan September bulan kemarin, dan itu rangkaian United for Peace itu sendiri kita rangkaian kegiatannya dari bulan September sampai bulan Desember. Nah, nanti di bulan Desember ini ada puncak kegiatan namanya festival. Selama proses dari September sampai Desember itu ada berbagai rangkaian kegiatan yang telah dilakukan seperti Talk the Peace, kemudian ada Peace Workshop, ada Lokalati Perdamaian. Termasuk juga kemarin kita sempat melakukan konferensi pemuda Makassar untuk perdamaian ke depannya. Jadi kita mengumpulkan anak-anak muda Makassar, ratusan orang untuk bersama-sama berkonferensi untuk bagaimana membuat kesepakatan bersama, menghasilkan sebuah dokumen bersama untuk bagaimana sama-sama kita komitmen untuk mengkampanyekan isu-isu perdamaian di Kota Makassar. Oke, tadi menarik yang dikatakan oleh Mas Akbar ya, bahwa Mas Akbar tadi tidak setuju kalau dikatakan Makassar sebagai kota intoleran, masyarakatnya tentunya ramah-ramah. Lantas kemudian seberapa penting kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menjaga perdamaian? Toh tadi kata Mas Akbar, kok damai-damai aja kok Kota Makassar, seperti apa? Pentingnya adalah karena kita tentunya mengharapkan ya, kita lebih banyak preventif ya tentunya. Bagaimana memberikan kampanye-kampanye perdamaian kepada anak-anak muda khususnya, karena kita lebih banyak anak muda juga digerakkan. Meskipun banyak senior-senior juga yang masuk di aliansi tersebut, namun lebih banyak penggeraknya adalah anak-anak muda. Nah, harapan kita Aliansi Perdamaian, Forum Barani, dan Jalin Harmoni yang tergabung dalam kegiatan United for Peace ini bisa berjejaring bersama untuk mengkampanyekan isu-isu perdamaian yang ada di Kota Makassar, sehingga harapannya ke depan orang-orang yang ada di Makassar, khususnya anak-anak muda juga ikut terpanggil untuk ikut bergerak bersama mengkampanyekan perdamaian di Kota Makassar. Iya, jadi tentunya salah satu tujuannya agar anak-anak muda gitu ya bisa ikut terpanggil menggelarkan perdamaian yang ada di Kota Makassar. Nah, kalau kita berbicara mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Aliansi Perdamaian, ini kan kemudian semuanya diselenggarakan oleh Aliansi Perdamaian. Bagaimana kemudian tanggapan Anda terkait dengan peran pemerintah untuk mengikut sertakan diri untuk menjaga perdamaian yang ada di Kota Makassar? Seperti tadi dikatakan salah satunya adalah peraturan seperti itu. Silahkan. Kalau dari pemerintah sendiri sebenarnya secara komunikasi kita baik, komunikasi untuk ke pemerintah, dan pemerintah juga sangat support kegiatan-kegiatan kita United for Peace, termasuk juga nanti puncak kegiatan yang festival perdamaian itu juga disupport oleh pemerintah juga melalui Dinas Pariwisata. Jadi ada beberapa support yang telah diberikan juga pemerintah, dan harapannya pemerintah ke depan juga tentunya bisa lebih banyak lagi keterlibatannya untuk kegiatan-kegiatan dari United for Peace dan teman-teman aliansi, sehingga ke depan apa yang kita harapkan bersama untuk Makassar yang damai, Makassar yang toleran bisa tercapai tentunya. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau tadi sempat disinggung juga sama Mas Akbar bahwa akan ada kegiatan festival gitu yang puncaknya di bulan Desember namanya ini. Festival Atau festival perdamaian seperti itu. Kita akan ngobrol banyak terkait dengan festival tersebut, namun saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel.
gambarnya gini sih? Mami, Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Mas Akbar, koordinator dari United for Peace. Nah tadi kita sudah singgung sedikit mengenai Peacetival atau Festival Perdamaian. Nah tadi sudah disinggung sedikit di segmen awal tadi ya, bahwa merupakan kerjasama antara beberapa lembaga. Ini mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi Mas Akbar. Jadi ya betul, jadi festival ini merupakan kegiatan puncak dari rangkaian kegiatan United for Peace 2022. Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa United for Peace ini merupakan rangkaian kegiatan tahunan yang diadakan oleh 3 forum tadi. Dan tahun ini kita sepakat untuk melakukan kegiatan dari hybrid. Jadi ada yang online, ada yang offline juga. Ada yang offline. Kalau temanya tahun ini seperti apa, Mas? Tema tahun ini adalah End Violence, Build Peace. Jadi mengakhiri kekerasan dan membangun perdamaian. Untuk tema United for Peace itu sendiri. Untuk kegiatannya kita sudah berlangsung dari September sampai puncaknya nanti Desember 2022, di mana puncaknya itu akan ada namanya Peacetival. Di festival itu sendiri akan ada banyak kegiatan lagi di dalamnya. Ada Talk the Peace, Talk the Peace kayak apa ya, talk show. Jadi kita kegiatannya ada peace-peace-nya semua karena namanya aja Peacetival. Ada Talk the Peace, kemudian ada Peace Workshop, bagaimana kita melatih teman-teman untuk lebih ke pembuatan eco brick dan kegiatan lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan, karena perdamaian juga tentunya ada kaitannya dengan lingkungan. Itu juga ada Peace Workshop, kemudian ada Peace Tales tentang dongeng damai. Selain itu ada juga Peace Performance, di mana kita akan menampilkan berbagai penampilan seni dari berbagai lintas sektor, dari berbagai latar belakang agama dan budaya akan tampil di kegiatan Peace Performance tersebut, atau Art the Peace. Jadi teman-teman akan tampil berbagai latar belakang budaya dan penampilan-penampilan tentang tentang seni-seni, tentang perdamaian. Jadi kita mengkampanyekan perdamaian dengan metode menarik. Ada dengan metode games, metode seni, ada dengan metode diskusi bersama. Iya, jadi memang untuk festival ini puncaknya di bulan Desember tentunya dihadirkan semenarik mungkin untuk menarik masyarakat dan juga dengan beragam acara seperti itu. Kalau boleh tahu ini kapan dan di mana rangkaian acaranya, Mas Akbar? Kegiatan festival sendiri akan dilaksanakan di Rumata Art Space. Rumata Art Space mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah tahu di mana Rumata Art Space itu. Jadi kegiatannya di Rumata Art Space dan kegiatannya akan berlangsung di hari Sabtu ini, pekan ini. Sudah dekat lagi, berapa ya? Hamin 3. Jadi sebentar lagi sudah hari Sabtu di tanggal 17 Desember 2022. Sabtu 17 Desember 2022 di Rumata Art Space. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Oke, dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam seperti di Rumata Art Space. Kemudian lantas bagaimana? Apakah ini acara terbuka untuk umum atau seperti apa? Ya, tentunya kegiatan ini, festival ini tentunya kegiatan umum. Karena kenapa? Karena tujuan kita memang targetnya adalah masyarakat umum. Karena kita tujuan festival diadakan ini adalah untuk bagaimana mengkampanyekan nilai-nilai perdamaian di masyarakat luas. Sehingga masyarakat juga lebih paham tentang makna toleransi dan perdamaian, dan mereka bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, untuk target pengunjung, adakah jumlah target yang ingin dicapai oleh Aliansi Perdamaian? Target pengunjung sebenarnya secara target, kalau secara jumlah ya, kalau secara jumlah kita targetnya sekitaran 150 minimal ya, 150 orang yang ikut terlibat. Dari pagi itu tidak langsung datang ya 150 orang, tapi akan dalam rangkaian dari pagi sampai malam, akan lebih dari itu, karena di forum aja yang tergabung itu sudah 75. Satu orang memanggil temannya itu kali 2 itu kan udah lebih dari 150. Jadi mungkin lebih dari 150 orang yang akan ikut terlibat dalam program Festival 2022 ini. Oke, kalau kita berbicara mengenai Kota Makassar, ini ada sejumlah hal yang bisa dikaitkan, misalnya yang baru-baru ini viral
kasus pembusuran, kasus pembegalan, itu seperti apa kemudian tanggapan Anda untuk bisa menjaga perdamaian seperti apa? Nah, itu sebenarnya kejadian-kejadian seperti itulah yang sebenarnya kita upayakan untuk kedepannya tidak terjadi lagi. Makanya sekarang kita itu banyakkan fokus untuk bagaimana pendekatan ke anak muda. Karena pendekatan anak muda ini yaitu pendekatan preventif, bagaimana untuk kita mencegah kejadian-kejadian seperti itu tidak terjadi lagi, ya dengan menghadirkan kegiatan-kegiatan positif seperti kegiatan-kegiatan diskusi, kegiatan-kegiatan bermain, tapi bermain tentang nilai-nilai perdamaian juga. Jadi ada berbagai metode menarik yang bisa kita gunakan untuk bagaimana menarik teman-teman tersebut yang mungkin pernah menjadi aktor kekerasan atau aktor bully untuk ikut terlibat dalam kegiatan kami, sehingga mereka punya perspektif baru dan pandangan baru tentang bagaimana itu bully, bagaimana itu kekerasan, sehingga kedepannya mereka bisa berubah dalam kehidupannya. Bagaimana kemudian Anda memastikan bahwa masyarakat yang datang tepat sasaran seperti tadi dikatakan untuk aktor kekerasan, aktor bully itu untuk bisa datang menghadiri acara tersebut? Nah, itu makanya kita berupaya untuk menguatkan koordinasi antar lintas lembaga. Jadi dari pihak pemerintah juga kita ajak kolaborasi untuk ikut terlibat mengaktifkan, karena program wali kota sekarang kan kebanyakan program di lorong gitu kan. Jadi memang bagus sekali programnya tentang bagaimana meningkatkan kegiatan-kegiatan, program-program di lorong. Nah, itu juga kita ikut terlibat di dalamnya untuk bagaimana melibatkan teman-teman anak-anak muda ini yang di lorong itu untuk ikut terlibat dalam kegiatan kami melalui dinas-dinas yang terkait. Termasuk juga kita di kecamatan-kecamatan juga kita beberapa kecamatan juga kita ajak untuk berkolaborasi, terutamanya di Kecamatan Tamalate yang merupakan tuan rumah dari kegiatan dari Rumah Tahar Space lokasi, maka kita juga ajak untuk ikut berkegiatan berkolaborasi bersama. Iya, jadi tentunya komunikasi dan koordinasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa rangkaian acara ini bisa tepat sasaran seperti itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai masyarakat, menjaga perdamaian di masyarakat, kemudian bagaimana kontribusi yang diharapkan dari Aliansi Perdamaian dan 70 lembaga lainnya untuk bisa berkontribusi dalam acara ini? Silahkan. Kontribusi untuk teman-teman yang terlibat ya untuk kegiatan ini tentunya sudah banyak kontribusi semuanya teman-teman yang sudah lakukan, karena kegiatan ini lagi-lagi saya sampaikan bahwa kegiatan ini berlangsung dari bulan September, nanti puncaknya di bulan Desember ini. Ada banyak kontribusi yang telah dilakukan teman-teman, baik itu dalam bentuk finansial, baik itu dalam bentuk materi maupun dalam bentuk dalam bentuk pelayanan, dalam arti teman-teman ikut terlibat aktif di dalamnya, apakah itu menjadi sebagai narasumber ataupun menjadi moderator ataupun juga ikut terlibat mengkampanyekan isu-isu perdamaian yang ada di Kota Makassar. Jadi ada rangkaian, termasuk juga kemarin kita sempat ada namanya Peace Campaign, kita mengkampanyekan perdamaian di Boulevard di Car Free Day. Itu juga kemarin sempat kita lakukan bersama-sama 75 lembaga yang terlibat dalam aliansi perdamaian, dan itu ramai banget kemarin di Car Free Day-nya untuk sama-sama mengkampanyekan masyarakat umum. Intinya kita berupaya untuk mengkampanyekan semaksimal mungkin bagaimana nilai-nilai perdamaian ini bisa tersebar di masyarakat luas dulu. Setelah masyarakat tahu bahwa ada di Makassar Aliansi Perdamaian dan tertarik, itu 1-2 orang aja yang terlibat itu sudah bersyukur banget kita bisa mereka terlibat dalam kegiatan kita, dan harapannya 1-2 orang itulah yang akan membuka pintu-pintu ke depan untuk bisa lebih lebar lagi untuk jejaring lebih kuat lagi untuk mengkampanyekan nilai-nilai perdamaian itu sendiri. Ya, jadi tentunya keterlibatan masyarakat sendiri itu sudah merupakan bentuk dukungan yang sangat besar terhadap yang dilakukan oleh Aliansi Perdamaian dan juga lembaga-lembaga lainnya seperti itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai Aliansi Perdamaian yang di Kota Makassar, kemudian sasarannya adalah anak-anak muda agar tidak menjadi aktor kekerasan, tidak menjadi aktor bully. Lantas kemudian adakah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mungkin go nasional atau mungkin go internasional seperti apa? Ya, kalau go nasional ya tentunya harapan kedepannya seperti itu ya. Karena makanya namanya United for Peace. Karena kita harapannya, karena kemarin juga sebenarnya di rangkaian September sampai Desember ini ada rangkaian hybrid kan. Jadi ada Peace Webinar. Kemarin juga kita sempat adakan Peace Webinar, di mana Peace Webinar itu menghadirkan semua teman-teman lembaga yang ada di seluruh Indonesia yang memang punya isu yang sama dengan kita, itu isu perdamaian dan toleransi. Nah, itu kemarin di Peace Webinar itu menghadirkan teman-teman lembaga yang lain yang ada di seluruh Indonesia. Nah, itu harapannya menjadi acuan pertama untuk
menjadi momen pertama untuk bagaimana ke depan United for Peace dan Aliansi Perdamaian ini dan Forum Barani serta Jalin Harmoni bisa lebih luas lagi nanti jejaringnya dan bisa lebih luas lagi cakupannya untuk mendapat untuk masyarakat Indonesia pada umumnya. Luar biasa sekali, dan juga untuk masyarakat sendiri pokoknya jangan lupa ya untuk datang ke festival hari Sabtu nanti tepatnya di Rumata Art Space seperti itu. Terakhir mungkin dari Mas Akbar pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat, silahkan. Dari kami tentunya yang pertama kami ingin mengajak semua masyarakat Sulawesi Selatan pada khususnya dan umumnya di Indonesia ya silakan datang di kegiatan Festival Perdamaian 2022 yang dilaksanakan oleh United for Peace dan 3 lembaga yaitu Aliansi Perdamaian, Forum Barani dan Jalin Harmoni. Yang kegiatannya akan berlangsung di hari Sabtu 17 Desember 2022 berlokasi di Rumata Art Space. Kami berharap kedatangannya semua untuk ikut sama-sama berkolaborasi bersama untuk mengkampanyekan nilai-nilai perdamaian di Kota Makassar. Oke, untuk pesan-pesan perdamaian terhadap masyarakat Kota Makassar, silahkan Mas Akbar. Pesan-pesan perdamaian untuk teman-teman yang ada di Kota Makassar, yaitu tentunya kita sebagai manusia tentunya harus saling tetap menghormati, saling menghargai. Kita wajib untuk mempercayai dan meyakini apa yang kita yakini, cuma di lain sisi kita perlu menghargai apa yang menjadi keyakinan orang lain juga. Mungkin itu dari saya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Mas Akbar sudah bergabung di Sapa Sulsel. Tadi kita ngobrol banyak mengenai perdamaian yang ada di Kota Makassar dan juga kegiatan yang dilaksanakan oleh Aliansi Perdamaian dan juga lembaga lainnya yaitu Festival hari Sabtu nanti di Rumata Art Space. Dan juga saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perbincangan kita. Saudara, informasi mengenai Larunggar tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi hari ini. Saudara, situasi memang terus membaik, namun kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.